kita akan bongkar kembali dan kita akan usut kembali karena rakyat sangat menunggu. Kemudian kepada PWILS juga untuk tetap waspada, tingkatkan koordinasi saling informasi bila perlu kita gunakan call center di setiap wilayah, daerah, dan ranting yang ada supaya mempercepat ataupun saling menginformasi antar seluruh tingkatan. Baik, kepada para muhibin, saudaraku sebangsa, seiman, seislam, saudaraku setanah air, kami lahir dari niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, dan salam perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar PWILS dimanapun Anda berada. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya akan menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi dari Ketua Umum dan Panglima Tertinggi PWILS, bahwa segenap lapisan, segenap rakyat akan membackup seluruh apa yang terjadi dengan Gus Fuad Pleret, perihal monyet. Di sini ada sesuatu hal yang menggelitik. Justru merekalah yang lebih banyak bukti-bukti dan fakta digital dengan kata-kata yang keji, hina, dan melecehkan. Dan kita sudah inventarisir dan sedang proses hukum. Selain dari kasus-kasus hukum yang sedang berjalan atas Rizik Syihab, termasuk dari chat mesum, karena umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia menunggu keputusan yang ingkrah, butuh kepastian hukum apa yang terjadi. Kepentingan umat jangan sampai dibohongi atau didramatisir. Kembali ke Rizik Syihab yang menyatakan perang. Di sini pun kita menganggap sebuah lelucon, karena berawal dari harusnya pertanggungjawaban dari Rizik Syihab dan klannya Ba'alawi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikaji oleh para ahli kami. Semuanya mereka tidak bisa membantah, tidak bisa membuktikan secara ilmiah ataupun fakta bukti, sehingga akhirnya keluarlah ucapan-ucapan provokatif. Inilah bukti ketidakmampuan mereka ketika dijajal untuk masalah pembuktian dan kebenaran, tetapi mereka mengalihkan dengan isu-isu lain, framing dan fitnah, dengan menyuarakan PKI, Syiah, dan lain-lain. Provokatif perang justru yang diperintahkan, yang diajaknya adalah orang-orang pribumi, bukan dari klan mereka, yang seharusnya yang bertanggung jawab atas semua ini. Satu lagi catatan yang lebih penting, kepada aparat, kepada TNI Polri, kepada Bapak Prabowo, instruksi ataupun ajakan perang sudah cukup dengan bukti-bukti tersebut untuk mengadili dan menangkap. Karena di dalamnya adalah sudah jelas provokatif, dengan memerintahkan menggunakan senjata tajam. Bahkan satu lagi lebih penting, untuk mengangkat basoka. Perlu dipertanyakan, diselidiki, bahwa mereka sudah mempersiapkan yang harusnya peralatan tersebut dimiliki oleh kalangan militer. Tapi mereka berani menyebut. Disinilah Allah telah membukakan apa-apa yang menjadi kesalahan mereka. Kepada aparat penegak hukum, segera tindak atas dasar video-video tersebut. Kami umat Islam dan rakyat Indonesia sangat mendukung penuh. Dan untuk selanjutnya, seluruh PWILS di seluruh tingkatan tetap waspada, tetap lanjutkan proses-proses hukum terhadap klan Ba'alawi terlibat dalam pidana, perdata, dan lainnya yang berurusan dengan hukum. Satu laporan terhadap Gus Fuad, 1000 laporan kita ajukan. Kita berdasarkan bukti-bukti chat mesum yang seharusnya segera diselesaikan, kita akan bongkar kembali dan kita akan usut kembali karena rakyat sangat menunggu. Kemudian kepada PWILS juga untuk tetap waspada, tingkatkan koordinasi saling informasi bila perlu kita gunakan call center di setiap wilayah, daerah, dan ranting yang ada supaya mempercepat ataupun
saling menginformasi antar seluruh tingkatan. Baik, kepada para muhibin, saudaraku sebangsa, seiman, seislam, saudaraku setanah air, kami lahir dari niat sanubari untuk membela marwah Indonesia, marwah agama Islam, marwah ulama-ulama pribumi, dan marwah rakyat umat Islam di Indonesia. Bukan berdasarkan doktrin yang tidak jelas. Berbeda dengan kalimat takbir tauhid yang mereka jual ketika Rizik Syihab atau Basemir ataupun klan mereka sehabis orasi dengan memfitnah, caci maki, hasutan, diakhiri dengan kalimat takbir. Itu adalah sebuah penistaan terhadap simbol-simbol ataupun jargon-jargon Islam. Dan kami merasa dilecehkan sebagai umat Islam. Apakah kalian yakin dengan mereka? Dengan kejelian Nabi? Apakah yakin mereka dengan kealiman mereka? Islam tidak mengajarkan mengganti nisan-nisan leluhur menjadi klan mereka yang namanya pemalsuan. Islam tidak mengajarkan rasis merasa lebih tinggi. Islam tidak mengajarkan caci maki dan fitnah. Mari kita sama-sama telusuri, karena Islam mengajarkan terus-menerus cari kebenaran. Bukan hanya pembenaran cuma berdasarkan husnudon dan berprasangka baik, tetapi ketika fakta bukti ada, kita sebagai umat muslim wajib menelaah, percayai sebuah kebenaran. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan lisan yang membawa-bawa jargon Islami. Kita saudara sebangsa dan setanah air, sepatutnya kita sama-sama menjaga marwah leluhur, marwah pribumi, terutamanya tanah air ini. Pemerintahan ini pun patut kita jaga. Di mana negara itu dibuat sebuah kekacauan, maka kepentingan-kepentingan luar ataupun kepentingan-kepentingan orang-orang yang di dalam semakin merajalela. Ini yang kita hindarkan. Rapatkan barisan, berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, adat istiadat kita, yang notabene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun Anda berada. Kebenaran sejarah harus diungkap sebenar-benarnya. Tidak boleh siapapun di negeri ini menyimpangkan sejarah, memainkan sejarah, apalagi sejarah terkait dengan eksistensi bangsa Indonesia, terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia, terkait dengan lambang-lambang negara, hal-hal penting di bangsa ini, terkait dengan sejarah bendera merah putih, dan sejarah pahlawan yang lain. Tidak boleh siapapun memainkan dan memalsukan, apalagi ketika yang memainkan, yang memalsukan adalah keturunan bangsa asing di bumi Nusantara ini. Semua itu harus dibongkar dan pelakunya kalau perlu dihukum seberat-beratnya, karena berbahaya sekali bagi eksistensi bangsa ini untuk generasi yang akan datang. Salah satu yang diglorifikasi terkait dengan pengusulan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan guru tua dari Palu, Sulawesi Tengah, adalah dikatakan sebagai pengusul bendera merah putih. Ini diglorifikasi oleh pendukung-pendukungnya, dikatakan bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri ini dikatakan sebagai penemu bendera merah putih. Padahal ini adalah bohong yang sebesar-besarnya. Bohong besar dan tidak masuk akal kalau itu dikatakan sebagai penemu bendera merah putih, yang notabene Idrus bin Salim Al-Jufri adalah kelahiran bangsa Yaman yang masuk datang ke Indonesia sudah berumur sekitar 25 tahunan lebih, dan selama hidupnya tidak pernah menjadi warga negara Indonesia. Dia dikatakan sebagai penemu bendera merah putih, kemudian diusulkan hari ini menjadi pahlawan nasional. Sungguh ini sangat menyakiti nilai
sejarah menyakiti rasa kebangsaan kita. Ya, salah satu yang diglorifikasi itu. Kemudian yang lain adalah mengglorifikasi tentang jasanya di Indonesia sebagai orang nasionalis katanya. Orang yang punya pembelaan jasa besar dengan bangsa ini. Tentu ini tidak bisa dibiarkan, tidak hanya tentang penolakan yang bersangkutan menjadi pahlawan nasional, karena memang tidak pantas, dan juga kemudian sejarahnya juga harus diluruskan. Saya mencari tahu tentang siapa sih awal mula yang mengatakan, mengisahkan Idrus bin Salim Al-Jufri ini, awal mula yang membuat kisah bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah penemu bendera merah putih. Saya tidak menemukan. Tapi kalau yang mengglorifikasi sudah saya temukan. Ya, tidak lain adalah para pendukungnya. Dan di antara orang penting yang ikut mengglorifikasi ini, yang menurut saya perlu diungkap dan perlu dikejar dari mana dia punya sumber itu, yang pertama adalah Hidayat Nur Wahid. Mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid ini tidak main-main. Menceritakan ini dimuat di situs resmi MPR RI ketika dia masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Dia mengatakan tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai penemu bendera merah putih ini. Yang kedua adalah kiai yang pernah menjadi pengurus PBNU, Kiai Haji Adnan Anwar. Saya pernah bertemu dengan beliau nih waktu ada acara PKPNU di Banyumas sekitar tahun 2017 atau 18 yang lalu lah. Saya tidak nyangka ini juga perlu ditanyakan nih, Kiai Haji Adnan Anwar. Dia juga menceritakan hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan, dari mana dia punya kisah itu? Dan kisahnya hampir sama. Dikisahkan bahwa di dalam mimpinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu dikisahkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih agar disampaikan ke Bung Karno. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini diceritakan dulu oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ketika masih hidup, atau memang sengaja diciptakan, dibuat oleh para pengikutnya, para penerusnya pasca beliau itu meninggal dunia. Gak tahu, ini belum ketemu saya. Makanya di awal tadi saya ngomong bahwa saya belum menemukan pengglorifikasi penutur kisah pertama siapa ini. Siapa? Apakah logikanya adalah kalau itu adalah hasil dari mimpinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, maka logikanya pada yang menceritakan adalah yang bersangkutan. Kan tidak mungkin mimpi itu diketahui sebelum yang bersangkutan cerita. Kan begitu logikanya. Cuman dalam konteks teks literatur saya mencari-cari jejaknya, tidak menemukan ada petikan bahwa Habib Idrus ini bercerita, saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah agar bendera merah putih Indonesia agar bendera Indonesia adalah merah putih. Saya belum menemukan kutipan itu. Tapi kalau kisah cerita menceritakan bahwa merah putih adalah Habib Idrus ini, yaitu yang terpenting, orang penting yang layak untuk kita hargai adalah dua orang itu, yaitu Kiai Haji Adnan Anwar pernah menjadi pengurus PBNU dan Hidayat Nur Wahid. Kalau yang lain yang bertebaran di media digital itu menurut saya nggak penting menjadi dasar, karena hampir tidak pernah ada penuturnya di situ. Jadi penulisnya yang menceritakan sendiri, ngoceh sendiri, tapi tidak menyebutkan sumbernya dari mana itu. Tapi anyway, bahwa kisah tersebut nampak sekali sengaja diglorifikasi, dihembuskan agar orang terpengaruh, seolah-olah yang menciptakan, yang mengusulkan bendera merah putih adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, orang keturunan dari Hadramaut Yaman ini. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang sengaja sudah dirancang dari awal agar ketika pada saatnya nanti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini ketika diusulkan menjadi pahlawan nasional dianggap pantas. Ya, kalau hari ini kita bisa menganalisis demikian. Agar pantas, oh ya pantaslah kalau penemu bendera merah putih diusulkan pahlawan nasional, kan bisa begitu. Iya.
Tapi faktanya hari ini memang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Walaupun saya optimis, yakin betul bahwa dengan track record sejarah yang ada, hampir kebangetan kalau sampai diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, kita berbicara sejarah, bro, bukan masalah kebencian. Kita berbicara fakta-fakta sejarah. Bagaimana mungkin orang yang datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1926, kemudian mendirikan Al-Khairat tahun 1930, itu yang saya baca di Republika, sampai wafatnya tahun 1969 tidak pernah menjadi warga negara Indonesia. Ya, lahir di Yaman, semasa hidupnya, sepanjang hidupnya tidak pernah menjadi WNI, kemudian diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ini nalar dari mana begitu? Kemudian yang berikutnya, dia juga diglorifikasi, dikisahkan pernah satu kelas dengan Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Satu kelas di mana ini juga nggak logis, nggak masuk akal. Satu kelas di Mekah apa di Tebu Ireng, ini nggak masuk akal kalau kita lihat sejarahnya. Mbah Hasyim Asy'ari sudah pergi ke Mekah tahun 1892. Di kisah sejarahnya begitu, ke Mekah untuk menuntut ilmu selama 10 tahun, baru kemudian pulang ke Tebu Ireng mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, tahun 1892, ketika Hadratul Syekh berangkat ke Mekah, Habib Idrus bin Salim umur berapa? Baru lahir. Ya, silakan buka-buka tuh jejak digital catatan sejarahnya Habib Idrus bin Salim Al-Juhri, lahir tahun 1892. Lahir cepat, baru lahir. Persis dengan itu adalah era berangkatnya Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ke Mekah. Bagaimana mungkin bayi baru lahir dikatakan satu kelas dengan Mbah Hasyim Asy'ari, itu dari mana ceritanya? Lah ya, dari mana ceritanya orang bayi baru lahir dikatakan pernah satu kelas dengan Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau mana yang menceritakan punya catatan sejarah, silakan dibuka sejarah dari mana, satu kelas di mana dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah iya, Mbah Hasyim Asy'ari kemudian 10 tahun setelah di Mekah kondur pulang ke Tebu Ireng dan mendirikan pesantren. 1890 tambah 10 berapa? Tahun 1902, ya. 1902 Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke Tebu Ireng, kemudian mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Habib Salim Al-Juhri masuk ke Indonesia tahun 1925-26 sekitar itu, sebelum Robitul Alawiyah berdiri, didirikan oleh Belanda. Mbah Hasyim Asy'ari sudah menjadi ulama besar, mendirikan pesantren, dia baru masuk di Indonesia. Bagaimana mungkin dikatakan pernah satu kelas dengan Mbah Hasyim Asy'ari? Masuk akal? Tidak. Sama sekali tidak masuk akal. Allah Karim. Nah, dalam konteks sejarah kita harus membuka literatur begini, jangan mantuk aja ketika diceritain sejarah. Iya dong. Sejarah dasarnya adalah fakta gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa itu adalah bohong besar, adalah hoax besar ketika Habib Idrus Al-Juhri ini dikatakan sebagai orang yang mengusulkan bendera merah putih kepada Bung Karno. Bohong besar, apalagi kalau kemudian disampaikan, usulannya itu disampaikan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Ini nggak masuk akal dengan sejarah yang tadi sudah saya ceritakan. Ya kalau Anda mengatakan itu benar, masuk akal, ya silakan tunjukkan cerita manuskrip sejarahnya seperti apa. Ya, ceritakan sejarahnya seperti apa. Adakah bukti konkret fakta-fakta bahwa Habib Idrus Al-Juhri ini pernah satu kelas dengan Mbah Hasyim Asy'ari? Mbah Hasyim Asy'ari sudah menjadi kiai, dia baru lahir. Allah Karim. Nah, bendera merah putih itu sudah dipakai di Nusantara ini jauh berabad-abad sebelum Indonesia merdeka.
Ya, sekali lagi sudah dipakai di Nusantara ini sejak zaman kerajaan. Sejak zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jadi jangan ngaku-ngaku orang keturunan imigran dari Yaman mengusulkan bendera merah putih sebagai pencipta pengusul bendera merah putih. Jangan ngaku-ngaku, jangan ngimpi bro. Emang orang Indonesia goblok-goblok apa mudah dibohongin kayak gitu? Saya bacakan ya rangkuman atau terkait dengan sejarah bendera merah putih yang kita miliki, yang kita banggakan hari ini. Bendera merah putih itu memiliki akar sejarah yang panjang di Nusantara, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jauh, bahkan sejak zaman kerajaan. Nah, yang pertama, sejak zaman kerajaan Kediri, yakni kerajaan yang eksis pada tahun 1292 Masehi. 1292 Masehi. Pasukan Raja Jayakatwang menggunakan bendera merah putih dalam peperangan melawan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Tahun 1292, kerajaan di Nusantara sudah menggunakan merah putih. Kemudian pada zaman kerajaan Majapahit, merah putih juga sudah dipakai. Majapahit ini pasca Kediri ya. Jadi kalau Kediri itu abad 12, kerajaan Majapahit itu abad ke-13 sampai ke-16. Ya. Agak panjang ini masa kejayaannya Majapahit, sekitar 300 tahun atau 3 abad. Merah putih menjadi lambang kebesaran kerajaan. Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama mencatat bahwa sejak tahun 1350 hingga 1389 Masehi, bendera ini selalu digunakan dalam upacara kerajaan Prabu Hayam Wuruk. Nah, kan? Kemudian di Tanah Batak, Sisinga Mangaraja ke-9 memakai bendera merah putih sebagai bendera perang. Di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan dasar merah dan putih. Kemudian di Aceh juga sudah pernah digunakan. Para pejuang Aceh menggunakan bendera merah putih dalam peperangan. Di bagian belakangnya terdapat gambar matahari, bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Di Sulawesi Selatan, pada zaman kerajaan Bugis Bone, menjadikan bendera merah putih sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran, dikenal dengan nama Woromporang. Woromporang. Silakan warga saudaraku dari Sulawesi Selatan cek sejarah tersebut. Nah, kemudian pada saat era Perang Diponegoro, perang yang sangat legendaris di Tanah Jawa ya, tahun 1825 sampai 1830 Masehi, pasukan Pangeran Perang Diponegoro menggunakan bendera merah putih dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah, bagaimana asal-usulnya warna merah dan putih itu? Warna merah dan putih yang digunakan sejak zaman dahulu diperoleh melalui teknik pewarnaan tradisional. Putih itu dari kapuk atau kapas yang ditenun menjadi kain, kemudian merah berasal dari daun pohon jati, kulit buah manggis, atau bunga belimbing wuluh. Beberapa orang berpendapat bahwa warna merah putih berasal dari bendera Rasulullah. Namun, Al-Mubarak Furi, seorang penulis sirah Nabawiyah, membantah tersebut. Menurutnya Rasulullah menggunakan bendera berwarna putih, bukan merah putih. Memasuki abad ke-20, bendera merah putih kembali digunakan oleh para mahasiswa sebagai simbol nasionalisme. Pada tahun 1928, bendera ini kembali dikibarkan di Jawa, meskipun kolonial Belanda melarangnya. Saat persiapan proklamasi kemerdekaan, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih pada Oktober 1944. Saat itu, ia berusia 21 tahun, tengah mengandung anak pertama, dan menjahit dengan tangan di ruang tamu karena dokter melarang menggunakan mesin jahit kaki. Oke, itu sejarah bendera merah putih. Sekali lagi, keturunan imigran Yaman siapapun jangan pernah mengaku-ngaku bahwa bendera itu atas usulan
orang keturunan imigran dari Yaman. Jangan pernah mengarang-arang cerita tentang sejarah penting lambang negara bangsa Indonesia ini. Hentikan semua itu, karena pasti akan kita bongkar, pasti akan ketahuan, dan kalian akan dipermalukan oleh sejarah di Nusantara ini.